Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hazana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wastaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani makbunun katsiran minan nasi as-sihhata wal firaq. Al-ayat al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Raya Al-Jabar dari berbagai pelosok daerah negeri yang alhamdulillah pada siang hari ini kita disatukan di masjid ini dalam satu akidah. La ilaha illallah. Lalu kita berjamaah dalam ibadah, bekerjasama dalam dakwah untuk tegaknya Islamiyah. Maka sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam surat yang ke-108, surat yang menjadi bagian yang sering kita ulang dan sering kita baca. Tapi kalau kita maknai dengan begitu dalam tafsir ayat ini sungguh luar biasa. Bagaimana Allah menyindir kepada kita siapapun kita adanya. Allah sampaikan inna a'taina kal kautsar. Sungguhnya kata Allah, aku telah memberikan nikmat itu yang berlimpah. Nikmat ini yang banyak bagi kita. Betul Bu? Pak? Betul tidak? Terasa tidak nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini? Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ni'matani makbunun katsiran minan nasi asyata wal firaq. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan, yang sering dilupakan dari sebagian manusia adalah nikmat sehat walafiat. Betul? Sehingga kita hari ini bisa melakukan dua aktivitas sekaligus. Pertama, aktivitas kita adalah melalui sholat zuhur berjamaah. Di ayat yang lain Allah sampaikan Duribat alimudillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan kehancuran, kerusakan di muka bumi ini kecuali orang yang bisa memperbaiki hubungan dengan Allah dan bisa memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jadi hari ini kita sama-sama memperbaiki hubungan Allah melalui salat zuhur berjamaah di awal waktu dan di Masjid Al-Jabar yang kita cintai ini. Lalu yang kedua, kita bermuamalah bersama-sama duduk di majelis ilmu ini. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan bagaimana keutamaannya orang yang duduk di majelis ilmu ini. Saya yakin dari berbagai pelosok daerah tempat di tempat ini sebelumnya maaf barangkali tidak ada rekayasa, betul? Tidak ada trik kamera, betul? Sebelumnya kita tidak pernah bertemu, betul? Tapi ketika Rasul sampaikan man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar dari tempatnya, dari rumahnya, dari manapun dia adanya. Apakah dia berjalan
apakah dia berkendaraan, apapun ketika dia duduk di majelis ilmu ini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai kembali lagi kita meneruskan aktivitas kita. Jadi kalau kita hari ini niat iktikaf sebentar saja, nawaitu an itikaf fi hadzal masjid al-jabar sunnatan lillahi ta'ala. Niat kita iktikaf, duduk sejenak, ya, mendengarkan tausiah yang disampaikan. Itu seperti halnya kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, apa pesan Allah kepada kita? Fasolli, salatlah, li rabbika, atas nama Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ini hubungan antara hubungan vertikal kita dengan Allah dan hubungan sesama kita dengan manusia. Bagaimana ini Allah menyampaikan sebagai bagian salat kita hari ini, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat 17 ayat yang ke-78, aqimis shalah, tegakkan salat, liduluki samsi, dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, wa qur'anal fajr, tuh, dan salat fajar sudah kita lalui tadi ya, salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masuda, kan sesungguhnya salat subuh salat yang disaksikan, yang dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menegakkan salat, alhamdulillah. Maka pesan Nabi kepada kita, yuk perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Setuju? Setuju tidak nih? Ini pesan Nabi kepada kita nih Pak, Ibu. Perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Ibu maaf, biasanya kalau gegana, gelisah, galau, merana, suka curhat di medsos tidak? Halo? Atau di antara bapak yang andilau antara dilema dan galau, suka curhat di medsos tidak? Gak penting Pak. Bikin apa Pak? Bikin masalah. Mengatasi masalah justru banyak masalah. Betul tidak? Ketika di antara kita sedang andilau antara dilema dan galau, ataupun gegana, gelisah, galau, merana, jawabannya sederhana. Bisa ikutin kata saya? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, lagi-lagi Allah. Bisa? Apa jawabannya? Mana suaranya nih? Mana suaranya? Ketika para jamaah gelisah, galau, merana, jawabannya adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, lagi-lagi Allah. Jadi sering dibahasa di masyarakat yang sederhana, kenapa sih orang datang gitu kepada orang pintar? Siapa sih yang datang ke orang pintar itu? Halo? Bu? Yang datang ke orang pintar itu siapa? Orang bodoh katanya tuh. Saya nggak ngomong ya. Saya nggak bikin statement. Bapak yang jawab barusan. Yang datang ke orang pintar itu siapa? Orang bodoh. Kenapa? Karena orang pintar itu minum. Tolak angin. Masya Allah. Nah inilah. Jadi poin yang pertama, fasolli, adalah bagaimana kita kemudian ya mensyukuri nikmat ini dengan salat. Yang kedua dengan kurban. Sejarah kurban, sejarah yang begitu panjang. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 37, dimulai dari ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-107. Diawali dengan satu doa, yang doa ini doa yang ditujukan bagi kita siapapun kita adanya. Bagi bapak dan ibu yang di usia pernikahannya di titik ini belum punya keturunan. Hello?
yang belum punya keturunan, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini cukup doa yang dilantunkan beliau di saat istrinya di usia yang senja. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Rob, berikan kepadaku keturunan yang saleh. Betul Bu? Laras Pak? Itu doa yang dilantunkan. Walaupun kita sudah punya keturunan, tetap doa itu kita lantunkan. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap ucapan itu adalah doa. Lalu dijawab oleh Allah, Fabasarnahu bigulamin halim. Hai Ibrahim, aku berikan kabar gembira dengan terlahirnya seorang anak yang halim, anak yang penyantun. Sebelum punya anak, ujian belum punya anak. Setelah punya anak, apakah ujian berhenti? Enggak. Betul Bu? Terus Pak? Tidak berhenti Pak. Ibu maaf saya yang tanya. Jujur jangan ada dosa di antara kita. Ibu sebelum menikah ada masalah atau tidak ada masalah? Sebelum menikah. Ibu sebelum menikah sedikit masalah atau banyak masalah? Sebelum nikah banyak. Ibu setelah menikah sedikit masalah atau banyak masalah? Jadi nikah itu solusi bukan? Jadi tambah masalah enggak? Masya Allah. Ini kata Allah dijawab, Fabasarnahu bigulamin halim. Hei Ibrahim, aku berikan kabar gembira dengan terlahirnya seorang anak yang penyantun. Tidak cukup, ujian itu datang lagi. Falamma balagha ma'usaya. Falamma ketika balagha, ini anak ini sudah balik. Ma'usaya, berusaha bersama dengan ayahanda tercinta. Masya Allah. Qala ya bunayya. Ketika anak ini sedang main, dipanggillah anak ini. Ya bunayya, hei anakku. Ini arafil manam. Ayahanda bermimpi nak. Kata Ibrahim kepada anaknya. Anni azbahuka. Ayahanda bermimpi menyembelihmu nak. Fandur mada taro. Bagaimana pendapatmu nak? Anak ketika ditanya seperti itu oleh ayahanda yang tercinta. Kenapa? Karena anak ini dididik dengan didikan yang terbaik. Maka anak ini tidak pernah Tidak pernah gelisah. Anak ini kemudian sampaikan. Apa kata anaknya tadi kepada ayahandanya? Ya abati fa'al. Hei abi af'al ma tu'maru. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahi minas sabirin. Allah akan dapatkan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lizabin. Falamma, dan ketika keduanya sudah berserah diri dan siap untuk bismillah, Allahu akbar. Wadainahu wa fadainahu bidihim adim. Dan Allah mengganti dengan seekor kibas yang besar. Artinya, kalaulah yang dicintai di saat ketika belum punya anak, ketika sudah punya anak datang perintah Allah, tidak ada alasan kecuali samina wa atona, dengar dan taat. Nah, oleh karenanya para jamaah yang Allah muliakan, inilah mungkin yang saya sampaikan pada kajian zuhur kali ini, yang sedianya Bapak Dr. Kiai Haji Mas Syaril Hamis MPD yang akan mengisi. Karena beliau ada tugas dipanggil oleh Pak Menteri. Jadi sedianya saya membadalkan sebagai pengurus Masjid Raya Al-Jabar. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini menjadi inspirasi bagi kita. Di hari H nanti, di hari 10 Zulhijjah dan 3 hari Tasrek. Allah mampukan kita, dilapangkan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita bersyukur selama 1 tahun ini Ibu. Selama 1 tahun ini syariatnya hanya 4 hari itu kurban. Sementara yang 361 hari itu korban. Jadi kurban dan korban. Kurban karena Allah, korban perasaan. Itu ya. Jadi pilih yang mana Bu? Halo? Pilih kurban atau pilih korban?
Kalau kurban itu karena Allah, kalau korban itu perasaan. Setiap tahun kita hanya sebagai mustahik saja, bukan sebagai mudohinya. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita semuanya. Demikian yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jalan-jalan ke Pagarsi, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.